Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, alhamdulillah ya. Ada malam hari ini ada kesempatan saya berbagi, insyaallah ya. Bagaimana sih sebenarnya kita dalam waktu 40 hari atau bahkan kurang bisa menyelesaikan hutang-hutang kita atau amanah-amanah kita. Ada dua poin besar yang nanti mau saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan mindset. Yang kedua adalah action ataupun geraknya. Nah, terkait dengan mindset dulu, mindset ini harus kita benerin karena banyak sekali mindset yang selama ini itu salah dalam benak kita. Dan kalaupun kita punya hutang sampai sekarang belum lunas atau belum selesai, salah satu faktornya adalah karena mindset kita masih salah. Nah, ini harus dibenerin dulu. Yang pertama adalah bahwa setiap hutang itu harus dibayar, karena kalau tidak dibayar nanti akan ditagih di akhirat. Ini harus jadi patokan buat kita. Seberapapun besar hutangnya maka harus kita bayar. Kita upayakan untuk dibayar di dunia. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya beban terbesar bagi seseorang itu adalah beban hutang. Tidak ada beban yang melebihi beratnya beban hutang ya. Kalau yang lain itu masih kita anggap ringan lah, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau hutang nanti sudah bisa merembet ke masalah yang lainnya. Maka ini harus jadi peringatan besar buat kita ya. Kemudian hutang itu mau besar ataupun kecil, cara menyelesaikannya itu sama. Ya, mau ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, cara menyelesaikannya sama, yaitu adalah dibayar. Nah, kemudian yang keempat, bahwa jangan pernah kita berpikir untuk menyelesaikan hutang itu dengan hutang lagi, menyelesaikan satu hutang dengan pinjam hutang yang lain. Jangan pernah ya, karena ini nanti tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah ada akhirnya. Pokoknya hutang ya jangan sampai dibayar dengan hutang. Nah, kalau nggak punya bagaimana? Ya sudah, ini maka kemudian kalau kita tidak bisa bayar atau belum punya uang, maka hadapi saja ya. Ini mindset yang kelima. Hadapi saja, jangan lari, jangan kabur ya. Karena toh kalau kemudian kita hadapi dan kemudian kita ceritakan apa yang terjadi, bahwa kita belum mampu untuk membayar tapi kita punya keinginan untuk menyelesaikannya, paling apa yang akan terjadi dengan diri kita? Bisa jadi disita aset kita, rumah kita, kendaraan kita, tidak apa-apa dia sita. Kemudian atau mungkin bahkan kita akan dipenjara. Dan mungkin juga kalaupun mereka menggunakan kekerasan, itu hanya untuk menggertak saja. Karena sebenarnya hutang ini masuknya ke hukum perdata, belum pidana gitu ya. Apalagi kalau nanti kemudian ada sanksi-sanksi fisik, ini yang jelas kemudian tidak dibenarkan oleh hukum, kita justru malah bisa menuntut balik kepada mereka. Nah, kemudian mindset yang keenam yaitu adalah yakin sama Allah. Nah, terkadang kita belum yakin sama Allah. Kita nggak yakin bahwa kita itu bisa menyelesaikan bersama dengan Allah. Dengan cara kita, dengan akal kita, dengan pola pikir kita, dengan hitung-hitungan kita, hitungan manusia. Tapi kalau kemudian kita sudah melibatkan Allah, kita yakin sama Allah, maka insya Allah seberapapun hutang kita, seberapapun amanah kita, itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu ya. Jadi 6 mindset yang harus dirubah. 6 mindset yang harus dibenerin dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah bergerak atau action. Kalau mindsetnya sudah dibenerin, baru kemudian kita bergerak. Karena kalau mindsetnya masih salah, mindsetnya belum dibenerin, seberapapun gerak kita, ini nggak akan berpengaruh terhadap penyelesaian hutang kita. Serius ya. Maka mindset ini harus dibenerin dulu. Nah, soal bergerak, apa yang harus kita benerin dalam gerak kita? Yang pertama adalah benerin tuh ibadahnya, benerin sholatnya, jangan sampai telat, apalagi subuhnya, jangan sampai kesiangan, malam bangun tahajud, pagi sholat duha, sedekahnya dibanyakin. Ini soal ibadah ya. Soal ibadah ini penting sekali. Lalu kemudian yang kedua adalah bangun atau benerin bisnisnya. Kalau belum punya bisnis, maka bangun bisnisnya, usahanya. Kalau sudah punya, maka
benerin. Mungkin barangkali ada hal-hal yang salah dalam proses membangun bisnis ini. Nah, bagaimana cara membangun bisnis yang benar? Ini besok kita akan sampaikan cara membangun bisnis dengan benar ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah benerin tuh hubungan kita dengan orang tua. Insya Allah doa orang tua kita itu langsung sampai kepada Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kawan-kawan, insya Allah ya, dua hal itu, mindset dan bergerak. Teman-teman benerin dua hal itu, benerin mindsetnya, benerin cara bergeraknya. Insya Allah dalam waktu 40 hari atau bahkan kurang, kita semua akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibebaskan dari hutang-hutang kita dan amanah-amanah kita. Seberapapun besarnya itu, harus yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.